Dahulu di zaman Nabi hiduplah orang-orang bertubuh raksasa di wilayah Yaman. Dikisahkan, dahulu setelah peristiwa banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihi salam, estafet dakwah dan kenabian lantas dilanjutkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Perlu diketahui, Nabi Hud merupakan keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam bin Nuh, di mana beliau merupakan termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka adalah orang-orang Arab yang menempati wilayah Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang dekat ke Laut Asin. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri mereka bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika mereka meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, mereka bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Menurut seorang pemuka tabi'in dan ahli sejarah Islam bernama Wahab bin Munabi mengatakan, bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Selain itu, mereka juga bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Mengherankannya, ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Menurut Wahab bin Munabi, dahulu ada 60 orang laki-laki dari kaum Nabi Musa yang pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalakoh. Dari sini bisa kita bayangkan betapa besarnya tubuh kaum itu. Wahab bin Munabi mengisahkan, dahulu ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah lantas mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka saat beliau berumur 40 tahun. Malaikat Jibril lantas turun kepada beliau dan berkata, "Sesungguhnya, Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku Allah telah memberi mereka tempo yang lama dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah." Kemudian, Nabi Hud alaihissalam lantas datang kepada kaum Ad pada waktu hari raya mereka. Di sana, para pembesar kaum sedang berkumpul dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertatahkan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Nabi Hud yang berkata, "Wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan." Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia lantas berkata, "Celaka engkau wahai Hud, apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir?" Tatkala Nabi Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah tetapi mereka tidak mendengarkannya, beliau kemudian memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita kaum Ad yang hamil. Doa Nabi Hud lantas dikabulkan oleh Allah. Ketika kaum Ad ditimpa azab itu, mereka lantas mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Nabi Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Kemudian, Allah mewahyukan kepada Nabi Hud, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka akan aku kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar itu dari Nabi Hud, kaum Ad malah melemparinya dengan batu. Namun meski sering ditolak dan selalu dizalimi, Nabi Hud selama 70 tahun tetap istiqomah untuk mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Namun ketika Nabi Hud sudah merasa putus asa dengan mereka, beliau lantas berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Nabi Hud berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad. Tetapi, mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya, Allah lantas mengazab kaum Ad dengan menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka lantas banyak yang tidak kuat hidup. Kaum Ad dilanda kemarau yang panjang hingga menyebabkan tanaman-tanaman di kebun mereka kering dan lenyap. Tidak hanya itu, awan gelap juga meliputi negeri kaum Ad yang disertai badai angin serta petir yang terus-terusan menyambar. Bahkan diceritakan, bahwa saking kencangnya badai angin yang melanda, hingga kemudian membuat seluruh penduduk kaum Ad berterbangan berbarengan dengan bangunan-bangunan rumah mereka. Azab yang diberikan oleh Allah tersebut ditimpakan kepada kaum Ad selama 7 hari dan 8 malam. Sehingga, peristiwa ini membuat seluruh keturunan kaum Ad binasa tanpa tersisa satupun. Kisah tentang azab yang ditimpakan hingga memusnahkan kaum Ad tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8.
Setelah peristiwa itu, tak ada yang tersisa dari bencana besar tersebut selain Nabi Hud alaihissalam serta orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Usai kaum Ad binasa, Nabi Hud berikut orang mukmin kemudian memilih hijrah ke Hadramaut Yaman guna memulai kehidupan yang baru hingga wafat di sana. Wallahu a'lamu bishawab.